untuk hari ini. Cuman masalahnya ini ada trouble dengan laptop, jadi sepertinya saya nggak bisa pakai laptop saya yang ini yang ada Orange datanya. Jadi nanti mungkin untuk Orange kita bahas minggu ini hari Kamis ya. Kemudian nanti yang belum nggak bisa install nggak masalah. Yang penting langkah-langkah pengerjaannya sudah paham. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk bagaimana itunya ya. Jadi nanti tinggal menyimak saja. Kemudian untuk evaluasinya rencana dari kuis. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas laporan yang nanti untuk UAS ya. Jadi sifatnya kelompok 3 orang. Nanti silakan kalian membuat dokumen pengembangan aplikasi baik itu web apps atau yang lain, bebas. Kemudian nanti setelah itu baru kita coba untuk Orange ya untuk hari Kamis. Kemudian hari Kamis minggu depan itu kita isi dengan kuis. Jadi nanti apa yang sudah kalian pelajari selama kalian berkuliah itu mungkin nanti kita akan bahas di kuis. Kemudian UASnya nanti tinggal ngumpulin laporan ini. Jadi laporan yang 3 orang itu nanti modelnya adalah laporan yang pengembangan. Jadi laporan konsep ya. Jadi bukan kalian bikin website atau apps-nya, tapi kalian hanya membuat konsepnya saja. Seandainya kalian mau membuat websnya itu akan jauh lebih bagus dan akan memberikan nilai tambah untuk kalian. Oke, itu kemudian terkait dengan aplikasi ya. Jadi ini seperti yang dulu pernah saya buat. Ini adalah bagian dari penelitian saya, Pak Uwi, Bu Sri, dan Bu Tiwi. Jadi ENVIDU, kita namakan ENVIDU itu maksudnya Environmental Education, gitu ya. Niatnya seperti itu. Nah, seperti apa konsep ENVIDU? Jadi ENVIDU itu adalah sama seperti mungkin beberapa kalian kemarin sudah membahas soal aplikasi penggunaan aplikasi sampah. Ada Scavenger, ada Smash.id, ada Uncodes, ada apa lagi ya, macam-macam ya. Jadi website sampah itu sudah, aplikasi sampah itu sudah sangat luas penggunaannya, sudah cukup banyak. Nah, ini salah satunya saya di sini merumuskan untuk pemanfaatan penggunaan konsep gamifikasi atau permainan kompetisi untuk mengumpulkan sampah yang dikombinasikan dengan konsep ojek online untuk tracking dan notifikasi seperti WhatsApp. Untuk konsep kompetisinya nanti kita akan tampilkan dalam scoreboard ya. Jadi nanti ada semacam skor, wah kamu sudah sampai mana gitu. Kamu dapat poin berapa poin, kamu dapat berapa, dan poin itu nanti bisa dipakai untuk ditukarkan dengan cash, gitu ya. Nah, di sini user adalah, ini adalah workflow secara sederhana, sangat sederhana, mulai dari ENVIDU sebagai platform penghubung antara player yang memiliki sampah dan mitra yang mengambil sampah. Untuk workflow umumnya, secara umum ENVIDU itu sebenarnya sorry ya, kembali lagi. Jadi sampai mana ya? Untuk workflow-nya sendiri itu user mengambil sampah nih di lingkungan, kemudian user atau sampah. Nah, secara data-data tadi kemudian dikirimkan ke cloud, ya, kemudian diteruskan ke mitra. Nah, mitra nanti akan melakukan verifikasi
jumlah beratnya juga, kemudian informasi pengambilan sampahnya. Kemudian user akan mendapatkan informasi itu, kemudian mitra akan mengambil sampah di lokasi dan memverifikasi berat sampah. Jadi untuk melakukan pengecekan apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum, kemudian jumlah sampah tadi akan dikumpulkan dalam bentuk saldo, dikirimkan ke website dan mitra Envidu begitu. Nah, itu adalah workflow secara umum. Tapi di sini ada dua versi, di mana misalnya kayak Gojek begitu, ada versi Gojek yang ada Gojek, ada Gokar, ada GoFood dan lain sebagainya. Nah, di sini Envidu itu ada dua, ada Pick My Waste dan Drop Now. Di Pick My Waste ini penjadwalan. Jadi misalnya tolong ambilkan jam 10 gitu. Nah itu adalah Pick My Waste. Jadi mitra akan mengambil sampah di player tapi dengan waktu yang disepakati bersama. Nah ada juga yang Drop Now, artinya sampah itu langsung diambil gitu. Sampah itu langsung diambil, diverifikasi di tempat mitra. Nah ini workflow ini yang sebenarnya saya harapkan dari kalian dari kemarin. Kemarin memang ada beberapa yang mengambil contoh itu bukan website yang saya harapkan ya, misalnya kayak ArcGIS, kemudian ada yang ngambil AutoCAD. Nah, itu kan tidak IoT sebenarnya. Jadi dia tidak berbasis IoT. Jadi kita mau menjelaskan workflow-nya nggak bisa. Nah, yang saya harapkan itu adalah kalian membuat suatu web atau suatu app, mengkonsep suatu web atau apps yang dia itu punya workflow yang jelas gitu. Workflow yang jelas bagaimana? Nah, ini contohnya misal kita lihat di versi Drop Now. Mungkin saya ketik sebentar ya. Jadi misalnya ini ada seorang user itu register, kemudian dia login, kemudian dia start. Nah, start ini dia mulai mengumpulkan sampah. Dia mengumpulkan sampah secara mandiri, kemudian ini ada kontes ya. Jadi ini gamification-nya di sini. Kemudian dia menginput data. Saya mau input jenis sampah dan berat sampah. Kemudian setelah diinput, dia mendapatkan lokasi mitra, misalnya bank sampah ya. Oh, lokasi mitranya di sini. Nah, kemudian dari sini bisa menggunakan QR code, kemudian player antarin sampahnya ke lokasi mitra. Kemudian mitra langsung memverifikasi berat saat di sana ya, di lokasi, kemudian informasi akan nambah secara langsung gitu. Nah, begitu juga dengan ini, tapi kalau yang ini adalah kita bedanya ada penjadwalan. Jadi ada jadwal pengambilan sampahnya mau di set kapan gitu. Nah, kemudian ini nanti juga kalian saya harapkan bisa membuat seperti ini, logo brand dan tagline. Kalian bisa membuat logonya apa terserah, kemudian brandnya apa, kemudian tagline ini seperti apa gitu ya, tagline-nya. Kemudian saya rasa kalau yang ini kalian bisa kalian bisa buat sendiri. Ini juga simpel caranya, jadi tinggal ngambil di flat icon untuk matanya. Kemudian untuk jenis fontnya ini tinggal cari aja di font generator itu. Jadi kita langsung dapat font-font yang unik-unik. Nah, font itu yang kita pakai untuk jadi logo. Gitu. Jadi saya rasa kalian sebenarnya sudah bisa cari sendiri gitu ya. Kemudian use case. Jadi use case ini adalah fitur-fitur yang bisa dipakai oleh si pengguna, baik user misalnya mitra ataupun admin. Jadi ada fasilitas yang bisa dipakai. Nah, kira-kira jadi user ya. Jadi user itu bisa ngapain nih? Bisa registrasi, bisa login, bisa main, bisa
ngisi profil dan seterusnya. Bisa ngasih informasi data, ngasih update data dan seterusnya. Ya, ada 3 orang di sini yang tiga pengguna ya. Relationship diagram. Jadi diagram yang menjelaskan tentang entity, jadi hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas itu bagaimana? Jadi hubungan antara misalnya nih entitas itu satu kesatuan ini ya, menu gitulah istilahnya. Mungkin kalau secara mudahnya kita bilang ini adalah sebuah menu. Di dalam menu user misalnya, di dalam menu user profile misalnya, itu ada ID, ada nama lengkap, email, dan seterusnya. Nah, ketika kita klik user, kemudian di menu yang lain apa nih kira-kira? Ternyata menu yang lain itu kita bisa ngecek saldo, data transaksi, dan seterusnya. Kemudian untuk poin juga sama. Kita bisa tahu poin-poin poin-poin yang kita misalnya kita udah ngumpulin berapa poin nih kayak di toko-toko online itu kan banyak ya poin-poin. Nah, user ini bisa ngapain gitu ya? User ini bisa order. Makanya di sini di tengah-tengah itu ditulisnya order. Artinya user ini nanti akan nge-link nih ke data-data yang berkaitan dengan order. Jadi nanti user itu ternyata bisa order, bisa ngikut kontes, bisa kemudian ngisi menu tanggal order, ngisi menu tanggal pengumpulan dan seterusnya. Nah, menu order sendiri nanti akan nyambung ke detail ordernya. Kira-kira detail ordernya seperti apa, kemudian jenis sampahnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini mungkin nanti akan, coba kalian bisa cari lagi ya, apa caranya membuat ERD di internet. Nah, nanti bisa diaplikasikan secara langsung. Kalau nggak paham lagi misalnya saya, nanti kalian tidak membuat int2 kemudian enum 01 ini adalah bahasa-bahasa pemrograman. Jadi nanti kalian tidak perlu menambahkan bahasa-bahasa pemrograman, cukup menu-menu atau sub-menu yang kalian tunjukkan di dalam ERD. Karena menurut saya ERD ini kan orang ini banget nih, orang komputer banget gitu. Jadi walaupun sebenarnya sederhana, misal ya ID kontes itu int2 itu artinya integer. Nah, integer itu bahasa yang dia itu sifatnya angka gitu ya. Jadi dia bisa dihitung. Terus kemudian ada char, ini karakter, artinya dia itu bentuknya karakter. Jadi bisa berbentuk angka, bisa berbentuk teks. Kemudian ada date, dia tanggal jelas. Kemudian enum itu ada pilihan mungkin ya. Jadi misalnya di sini ada pilihan plastik, logam, kertas kardus, dan seterusnya. Terus misalnya level ini ada level 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu. Kemudian untuk menu-menu NVIDIA, nah ini kalian juga perlu buat ya, bahwa menu-menu di dalam website itu ternyata perlu direncanakan juga. Misalnya dashboard, isinya itu apa aja gitu. Terus kemudian verifikasi, isinya apa aja, dan seterusnya. Kemudian ini poin-poin ya, misalnya kalian menggunakan konversi poin, misalnya kalian nabung sampah 100.000, itu artinya ada 10 poin gitu misalnya, setara dengan 10 poin. Nah, itu nggak masalah. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Itu sebenarnya. Nah, untuk menu-menu video ini nanti kita lupa juga untuk detail. Kalian misalnya mau menggunakan mobile atau web. Kalau misalnya menggunakan keduanya, berarti kalian harus menyiapkan mobile base maupun web base-nya.
Kemudian kalau misalnya itu harus dikasih tahu ya, maksudnya logonya. Ini contoh tagline apa? Misalnya tutorialnya ya, tagline 1, 2, 3, 4. Ini kalau di website itu, kalau di apps itu contohnya misal kalian lagi daftar. Kalian lagi pertama kali daftar itu kan pasti ada menu untuk silakan ayo pilah sampah, kemudian yang selanjutnya ayo bermain untuk lingkungan lebih baik dan seterusnya. Nah itu tagline yang bisa kalian pilih gitu ya. Nah, kemudian ada user interface. Nah, ini juga kalian bisa bikin pakai Corel atau pakai apa itu namanya, pakai PPT juga bisa sebenarnya. Kemudian ini user interface untuk mitra, jadi beda ya antara player dan mitra, harus bedakan. Kemudian user interface untuk homepage. Nah, homepage ini tampilan awal dari website. Nanti kalau misalnya kalian memilih hanya website, berarti kalian bisa menggunakan contoh yang sekarang ini saya tunjukkan, ya. Ganti aja. Misalnya kalian pengen bikin seperti websitenya Facebook, nah buat aja contoh-contoh, kemudian isiannya apa gitu, kamu tulis di sini. Seterusnya, ya. Kemudian ini adalah workflow yang plus interface. Jadi tadi ada workflow doang ya. Nah ini ada workflow plus interface. Jadi nanti ketika ditunjukkan, ketika misalnya yang pertama pick my wish, klik. Ketika klik kemudian muncul di dalam layar player itu muncul GPS. Kemudian setelah muncul, kemudian mitra akan mendapatkan push notification. Jadi kayak semacam apa ya, notif lah. Oh ada yang pesan, ada yang minta diambil sampahnya. Kemudian masuk ke tampilan yang kedua, ini tampilan di mitra itu. Kemudian mitranya akan mendapatkan notifikasi tadi, kemudian mitra mengambil. Nah, setelah mengambil, kemudian saldo poin ini nanti akan terupdate secara otomatis oleh mitra. Nah, ini contoh yang lain, versi drop now, nanti mungkin bisa bisa dipelajari. Kemudian ada juga yang perlu kalian buat, bahwa ketentuan-ketentuan itu sangat penting. Contohnya, misal login harus menggunakan username dan password yang unik. Kemudian ada fitur QR code, kemudian ada margin, ya. Kemudian ada aplikasi, ini harus bisa melakukan mapping. Kemudian ada acuan pembuatan itu bisa menggunakan workflow app ini, Rupilah ya. Jadi ada Rupilah juga dan Disciple-Mania, ini bisa kalian lihat. Kemudian data-data yang harus diisi saat pendaftaran itu apa? Nah, ini ada data player, kemudian data mitra, ada data super admin, ada daftar harga dan seterusnya. Jadi intinya di sini adalah kita berusaha untuk memperjelas apa saja yang perlu diupdate di input oleh masing-masing user. Tugas kalian untuk UAS ya, terutama itu adalah untuk memahami apakah untuk mendesain suatu sistem yang tidak harus seperti ini ya. Jadi kalian misalnya mau menggunakan konsep food charity gitu ya, itu juga boleh. Jadi contohnya di Jogja itu kemarin ada yang membuat food charity. Dia konsepnya food charity sebenarnya, cuman sekarang jadi arahnya juga ke juga. Jadi ada orang yang kelebihan makanan, kemudian ada orang yang kekurangan makanan. Orang-orang yang kelebihan makanan gara-gara ada habis hajatan, habis ada acara arisan dan sebagainya, itu butuh membuang makanannya. Nah, kemudian si aplikasi ini akan mengambil makanan tadi, kemudian makanan tadi akan dikirimkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kemudian sekarang berkembang menjadi sebuah aplikasi untuk menangani food waste. Jadi untuk menangani sampah makanan yang berlebihan, sampah makanan yang sudah tidak bisa dimakan, itu sekarang dikirimkan ke
perusahaan ternak yang mereka itu menerima memang sampah-sampah organik. Jadi akhirnya memang itu bisa menjadi suatu suatu konsep bisnis yang menurut saya sangat menarik. Oke, itu mungkin ya yang sekiranya bisa saya paparkan lebih untuk kesempatan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nama saya Lutfur Rahman dari Tangerang. Izin bertanya, untuk penugasan nanti itu kita membuat ide sendiri atau gimana ya, Pak? Iya, ide sendiri. Jadi kan kemarin kalian sudah melihat kalian kan sudah saya kasih tugas untuk melihat punya orang gitu ya istilahnya ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari itu silahkan kalian buat kreativitas kalian. Pakai kreativitas kalian untuk membuat sesuatu yang baru. Tidak harus baru grace gitu ya, tapi setidaknya ada sesuatu yang berbeda. Jadi ATM saja. Jadi kalau yang cerita aja ya dari NPDU ini sebenarnya adalah meng-ATM atau mengamati, meniru dan memodifikasi website recyclemania.org dan apa tadi recyclemania.org dan Sharewis ini di Australia. Sharewis ini Australia, kalau Recyclemania itu dari Amerika. Jadi kita berusaha untuk memodifikasi. Nah, kalian sebisa mungkin memodifikasi apa yang sudah ada. Kemudian kan kemarin juga sudah menganalisis ya kira-kira ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana dan sebagainya. Nah, itu aja dibuat baru, dibuat mirip seperti itu, tapi dibuat seperti itu, tapi kalian coba cari gali sesuatu yang baru dari sana. Itu Fatur Roman ya, bener ya? Lutfi, Pak. Oh, Lutfi, oke. Iya, Makasih, gitu Pak. Lutfi. Ada lagi? Yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Ayu Putri Cahyati. Saya ingin bertanya, Pak, untuk tugasnya ini dikumpulinnya waktu hari kita UAS atau gimana ya, Pak? Iya, waktu hari UAS nanti akan saya kirimin Saya kirimin linknya. Jadi linknya nanti deadline-nya pas UAS itu, selesai UAS. Oh iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Oh iya, satu lagi ya, itu nanti saya bilang bahwa website, misalnya kalian bisa membuat website gitu ya, pakainya WordPress saja nggak apa-apa. Nah, itu bisa kita kasih nilai lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian kalau mau bikin app gratis, bisa menggunakan Podular.io, nanti coba dipelajarin. Di situ nanti kalian mau setting-setting sendiri gitu bisa. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Mutia. Saya Mutia Nur Ali, izin bertanya. Ini data-data buat tugasnya itu, Pak, datanya itu harus terverifikasi gitu ya, Pak? Kalau misalnya ya, saya contohkan itu YouTube, Pak. Kalau YouTube itu kan cuma nampilin video-video, terus datanya itu nggak perlu terverifikasi gitu kan, Pak? Itu boleh nggak, Pak? Kasih, Pak. Datanya tidak terverifikasi. Ya boleh, ya itu kan sistem kamu ya, silahkan gitu. Maksudnya kalau kamu mau merancang modelnya seperti itu ya nggak masalah. Kalau misalnya modelnya verifikasi, kayak misalnya Gojek lah sederhananya. Kamu bikin aplikasi Gojek itu kan, kita kan harus memverifikasi ini orang beneran akan jemput apa enggak. Caranya gimana? Caranya ngechat, lewat fitur chat gitu. Kalau misalnya website itu bisa juga nih modelnya, misal kamu mau membuat
apa namanya sistem apa ini yang artikel tuh. Jadi misalnya kamu mau membuat artikel lingkungan, ya, sistem WordPress artikel lingkungan, tapi dia nanti akan setiap dia ngupload satu artikel itu sama dengan dia berkontribusi untuk lingkungan, misalnya dengan tanaman bibit pohon oleh admin, gitu misalnya. Nah, itu kan kita nggak verifikasi, jadi misalnya kamu upload artikel gitu. Nah, terus setiap kamu upload artikel, nanti kita akan kasih satu pohon virtual gitu misalnya, atau kamu akan kasih satu pohon beneran ke dia untuk ditanam. Maksudnya kamu yang nanam sih, kamu yang nanam itu jadi hak milikmu gitu. Misalnya nanti itu pohon, misalnya kamu upload artikel, kemudian saya adminnya, terus kamu upload nih artikelnya di tempat saya. Terus saya nanti akan nanam pohon, nanti pohonnya akan saya kirim fotonya ke kamu gitu. Nah, nanti misalnya dia berbuah, nah nanti dia buahnya itu bisa jadi milik kamu misalnya. Nah itu ini aja sih, itu salah satu contoh ya. Ide-ide sederhana aja misalnya. Ide-ide agak kurang ini juga sih, maksudnya, tapi ya itu mungkin salah satu yang bisa saya contohkan. Ada lagi yang lain? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Gimana, ada lagi? Belum ada? Untuk kelompoknya yang kemarin ya Pak ya? Iya, yang kemarin aja. Biar nggak usah bikin kelompok lagi. Kalau misalnya ada yang satu kelompok 2 orang itu nggak apa-apa Pak. Kenapa? Kemarin kan ada satu kelompok kebagian 2 orang aja, itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Maaf Pak, mau bertanya lagi. Hmm. Laporannya itu dalam bentuk Word ya Pak? Hmm. Di itu ya, nanti saya kasih link uploadnya. Laporan Iya, laporan sama presentasi ya, sorry. Jadi nanti ada presentasi, walaupun kalian nggak presentasi ya, tapi ada PPT-nya gitu. Jadi PPT-nya itu menjelaskan aja secara singkat apa yang sudah kalian buat, kemudian mungkin nanti kelebihan dan kekurangannya, kemudian sama seperti yang kemarin tuh loh, kan kalian bikin PPT tuh, penjelasannya apa gitu ya, singkat aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting sudah menggambarkan laporan kamu gitu, yang lengkap laporannya aja. Itu ya. Ada lagi yang lain? Maaf Bapak, jadi laporannya bentuknya kayak seperti laporan yang kemarin? Oh, Apa enggak. seperti yang Bapak paparkan tadi? Yang kayak saya paparin, jadi apa isiannya pun mirip-mirip gitu. Jadi misalnya kamu kan tadi masih ingat ya, ada contohnya yang pertama ada dia ngebahas tentang penjelasan umum. Penjelasan umum ada workflow ya, workflow umum. Kemudian ada workflow yang mungkin secara khusus menjelaskan masing-masing submenu. Kemudian ada logo, brand, and tagline, dan tagline. Kemudian ada use case-nya, gitu kan. Kemudian ada ERD dan seterusnya. Jadi dibuat mirip seperti yang tinggal ganti-ganti isiannya sesuai dengan kreativitas kalian, gitu. Itu Kak Indra. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Maaf Pak, saya Nurul bertanya. Itu Iya. untuk pengumpulan perwakilan kan Pak, atau semua ikut mengumpulkan? Oh, perwakilan aja. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ini ya bertanya lagi ya. Jadi nanti seperti tadi yang saya bilang, untuk agenda hari ini adalah untuk mendiskusikan terkait tugas untuk UAS. Jadi silakan nanti kalian persiapkan dengan baik untuk laporannya. 2 minggu itu cepat ya, nggak kerasa. Saya tidak ada yang remedi juga, jadi semakin lengkap dia membahas dan mengulas, semakin bagus nilainya. Jadi memang saya berharap kalian semua bisa benar-benar mengerjakan dengan baik. Dan mungkin kalau misalnya ini mau diteruskan ke PKM, kemudian diteruskan ke karya tulis, saya rasa juga bisa gitu. Jadi dianggap serius saja, dianggap benar-benar untuk kebaikan kalian sendiri. Itu mungkin ya yang bisa saya bahas untuk hari ini. Yang belum absen nanti tolong sampaikan ke format biar segera saya absenkan. Mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga tidak ada yang ini. Pak, Oh, permisi. gimana Kak Ina? Masih ada yang mau tanya? Ya, saya izin bertanya, kan kelompok saya itu 2 orang dan ada juga 3 kelompok lainnya. Berarti totalnya 3 kelompok itu yang 2 orang, Pak. Apakah boleh kita bagi jadi 3-3 gitu, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kan maksimal 3. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Iya, diatur yang ini ya, yang pas ya. Diatur sendiri lah gimana caranya. Oke, gitu ya semua. Ada lagi nggak yang mau ditanya sebelum saya tutup? Maaf Pak, saya Yohanes Calvin mau bertanya Pak. Gimana Calvin? Untuk kuisnya itu kan kita ada jadwal Senin depan dan Kamis depan. Kuisnya berarti Yes. hari Kamis ya Pak? Hari Kamis. Oh iya, saya belum ngasih tahu ya untuk kelasnya ya. Jadi untuk kelas A, hari ini kan kita penjelasan soal UAS gitu ya. Project untuk UAS. Kemudian untuk besok ada kita membahas software Orange. Kamis itu kan saya ada acara ya, kemarin saya udah bilang ke siapa ya, Calvin kalau nggak salah. Jadi Kamis tanggal 26 November itu absen saja, nanti saya absen dari form yang dulu pernah kalian absenin. Jadi dulu banget itu kan kalian pernah absen form. Nah nanti kalian nggak perlu paling nanti mungkin format ingetin saya aja jam 9.30 untuk ngabsenin gitu. Terus untuk yang Senin tanggal 30 November itu itu baru software Orange-nya. Jadi tanggal 30 November itu baru saya nanti penjelasan software Orange. Kemudian untuk Kamis 3 Desember itu kuis gitu. Jadi untuk Kamis besok nanti ini ya absen aja. Nanti saya yang absenin. Itu. Mau bertanya satu lagi Pak, untuk kuisnya itu materi yang hanya dari Bapak atau ikut yang dari Pak UI ya? Loh, dari saya aja toh. Oh oke Pak, terima kasih. Dari saya aja. Materinya dari mana itu yang saya upload aja pokoknya. Yang saya upload di files itu. Dari situ doang, nggak ada yang lain. Baik Pak, terima kasih. Itu ya, oke. Sip. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih semuanya untuk atensinya. Semoga bisa bermanfaat. Kita kembali lagi hari Senin depan ya, hari Senin depan tanggal 30 untuk tutorial software Orange secara sederhana. Terima kasih semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.